Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihi wassalam merupakan satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat muslim. Terdapat kisah penuh pelajaran tentang Nabi Isa alaihi wassalam dan 3 potong roti. Dikisahkan Nabi Isa alaihi wassalam berjalan dengan seorang pengikut yang baru ia kenal. Keduanya terus berjalan menyusuri tepi sungai. Ketika berada di tepi sungai, Nabi Isa dan pengikutnya merasa lapar. Kemudian mereka memakan bekal yang berupa 3 potong roti. Keduanya masing-masing memakan 1 potong roti dan menyisakan 1 roti untuk dimakan nanti. Setelah menghabiskan roti yang menjadi bagiannya, Nabi Isa alaihi wassalam yang merasa haus lekas menuju telaga untuk mengambil air minum. Setelah melepas dahaga, ia segera kembali. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat 1 roti yang tersisa ternyata telah raib. Lalu Nabi Isa alaihi wassalam pun bertanya kepada pengikutnya, siapakah yang telah mengambil sepotong roti yang tersisa? Lalu kemudian pengikutnya menjawab, demi Allah, aku tidak tahu, jawab pengikutnya. Seolah tidak menghiraukan kejanggalan tadi, keduanya kembali meneruskan perjalanan. Tiba-tiba Nabi Isa alaihi wassalam melihat rusa dengan kedua anaknya. Dengan mukjizatnya, ia memanggil salah satu dari anak rusa itu, lalu disembelihnya dan dibakar. Kemudian Nabi Isa alaihi wassalam dan pengikutnya memakan daging rusa hingga hanya tersisa tulang belulangnya. Akan tetapi setelah itu, Nabi Isa alaihi wassalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak rusa yang telah disembelih itu untuk dihidupkan kembali. Lalu anak rusa tersebut hidup kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat peristiwa itu membuat pengikutnya terperanjat. Nabi Isa alaihi wassalam kembali bertanya kepada pengikutnya, demi Allah yang memperlihatkan kepadamu bukti kekuasaannya ini, siapakah yang telah mengambil sepotong roti yang disimpan itu? Pengikutnya pun kembali menjawab, aku tidak tahu. Mendengar jawaban yang sama, keduanya meneruskan perjalanan hingga sampai pada sebuah lembah yang terdapat sungai yang begitu dalam. Nabi Isa pun kembali menunjukkan mukjizatnya. Ia memegang tangan pengikutnya dengan erat. Kemudian ia pun membawanya berjalan di atas air, melewati sungai yang begitu dalam tersebut. Sesampainya di seberang sungai, Nabi Isa alaihi wassalam kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada pengikutnya. Demi zat yang telah memperlihatkan kepadamu mukjizat ini, aku bertanya kepadamu, siapakah yang telah mengambil sisa roti kita? Pengikut itu pun masih tidak gentar dan tetap menjawab dengan jawaban yang sama, demi Allah, aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Untuk keempat kalinya, Nabi Isa alaihi wassalam pun kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya melewati sebuah tanah lapang yang penuh dengan bebatuan. Nabi Isa alaihi wassalam mengambil beberapa bongkahan batu dan menampakkan mukjizatnya kembali. Jadilah emas dengan izin Allah, ujar Nabi Isa alaihi wassalam kepada bongkahan batu tersebut. Batu itu pun seketika menjadi emas, dan ia membaginya menjadi 3 seraya berkata, sepertiga ini bagianku, sepertiga satunya bagianmu, dan sepertiga lainnya adalah bagian orang yang mengambil roti. Kata Nabi Isa alaihi wassalam kepada pengikutnya. Pengikutnya tampak kebingungan dan lalu berkata, akulah yang mengambil roti itu. Sontak pengikut Nabi Isa alaihi wassalam mengaku, jikalau begitu, semua emas ini untukmu, tegas Nabi Isa alaihi wassalam. Setelah si pengikut mengakui perbuatannya, Nabi Isa alaihi wassalam meninggalkan pengikutnya itu dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Tidak lama berselang ditinggalkan Nabi Isa alaihi wassalam, si pengikut yang masih dalam suasana gembira karena mendapatkan bongkahan emas, lalu didatangi oleh 2 orang. Melihat bongkahan emas yang ada pada si pengikut,
Kedua orang asing itu langsung tertarik. Kedua orang asing itu segera mendatangi si pengikut untuk merampas bongkahan emas tersebut. Tidak hanya itu, keduanya mengancam membunuh si pengikut ketika menolak untuk menyerahkan emas miliknya. "Bagaimana kalau emas ini kita bagi bertiga saja, tuan-tuan?" ujar sang pengikut menawarkan dalam kondisi takut dan terancam. Setelah berunding, kedua orang asing itu sepakat dengan tawaran si pengikut. Di tengah pembagian emas yang ada, ketiganya kemudian merasakan lapar. Akhirnya, mereka sepakat untuk mencari makanan terlebih dahulu. Si pengikut Nabi Isa alaihissalam inilah yang diutus untuk mencari makanan untuk mereka bertiga, sedangkan kedua orang asing itu bertugas menjaga emas yang ada. Setelah si pengikut Nabi Isa alaihissalam pergi mencari makanan, kemudian terlintas pikiran jahat di antara dua orang tersebut. Kedua orang asing mulai mendiskusikan rencana untuk membunuh pengikut tersebut. "Untuk apa kita terima penawarannya? Bukankah kalau kita membunuh dia, emas ini akan menjadi milik kita berdua? Dengan demikian, masing-masing kita mendapatkan bagian lebih banyak," ujar keduanya. Keduanya pun akhirnya berencana untuk membunuh si pengikut tersebut ketika ia kembali. Tidak lama kemudian, datanglah si pengikut Nabi Isa alaihissalam dengan membawa makanan berupa roti. Setelah mengetahui si pengikut datang, tanpa berpikir lama, kedua orang asing itu langsung menyergap si pengikut dan membunuhnya. Sebab mereka dua masih dalam kondisi lapar, mereka mengambil makanan yang dibawa oleh si pengikut dan segera memakannya. Meski demikian, mereka berdua pun mati karena makanan tersebut telah diberi racun oleh sang pengikut. Beberapa waktu berselang, Nabi Isa alaihissalam beserta beberapa muridnya kembali melewati tanah lapang yang dahulu dia singgahi. Secara mengejutkan, mereka menjumpai beberapa bongkahan emas yang di sampingnya tergeletak 3 mayat. Nabi Isa alaihissalam mengenali salah satu mayat itu, yang tidak lain adalah pengikutnya yang dahulu, yang mengambil roti. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pun menjelaskan kejadian yang ada dan asal-usul emas dan mayat itu. Beliau lalu berkata, "Inilah dunia dan keburukan yang diakibatkan olehnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap dunia." Dari kisah tersebut, menggambarkan ketamakan manusia dalam mengejar harta dunia. Selama seseorang masih mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka ketamakan itu tidak akan ada habisnya, dan pada akhirnya sifat tamak tersebut hanya akan membuat kita merugi sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sepenggal cerita tentang Nabi Isa alaihissalam dan 3 potong roti serta pengikutnya yang tamak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.